Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya Ubay di satu channel kita. Inilah dia sahabat Ubay Pelosok. Para sahabat semua, kali ini di sore hari, alhamdulillah kebetulan saya lagi berkunjung kembali ke Kampung Cibuluh. Ini rencananya kita akan mereview bangunan musolah yang ada di Kampung Cibuluh. Dana renovasi total dari Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, warga Petirud, Singapura. Ya, seperti yang sama-sama sudah kita ketahui sahabat, bahwa bangunan musola ini dibangun walaupun dananya dari dana renovasi, namun secara total ya, ini dibangun dari mulai pondasi hingga sampai tuntas, sampai beres, alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih terlebih dahulu untuk semua para donatur yang sudah ikut berbagi, menyumbangkan dan menyedekahkan rizkinya untuk membantu mewujudkan pembangunan musola yang ada di Kampung Cibuluh ini. Insya Allah setiap rizki yang sudah disedekahkan untuk mewujudkan pembangunan musola di Kampung Cibuluh ini akan dibalas oleh Allah dengan balasan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ya sahabat, jadi kita langsung aja menuju ke depan. Nah, ini kebetulan saya juga ada di halaman depan musolahnya ya. Nah, kita akan sama-sama lihat bangunan musolahnya untuk saat ini. Ya, ini ya bangunan musolahnya. Alhamdulillah luar biasa ya sahabat tuh. Walaupun musola ini tidak semewah dan semegah musola-musola pada umumnya, tapi wah, segini mah luar biasa ya, sudah cantik terlihatnya. Ini alhamdulillah kalau untuk badan musolahnya mah sudah rapih dan sudah bisa digunakan ya. Terakhir kita kemarin memasang untuk pintu pagar besi ya yang ada di depan teras musolah ini sahabat. Ya, jadi yang kurangnya mungkin di sini sahabat ya, untuk bangunan musolahnya. Karena kalau untuk badan musolahnya mah sudah beres, terus juga isi-isinya peralatannya untuk melaksanakan ibadah sholatnya juga sudah terlengkapi ya. Nah, ini sekarang kita PR-nya tinggal ini nih ya, membereskan bangunan MCK. Ini yang belum beres nih. Ya, jadi dari dana atau rezeki uang yang disalurkan, yang disumbangkan dari para donatur ya, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta ya. Nah, ini kita gunakan untuk pembangunan MCK. Nah, yang sekarang ini sebetulnya ini sudah beres kalau untuk dari atap dan juga dindingnya. Cuma ini sahabat ya, tinggal isinya saja nih yang belum dilengkapi ya. Tuh, isinya ini belum dilengkapi. Nah, ya, ini baru sampai kemarin, baru sampai kita bikin ini doang. Ya, ini bak untuk penampungan air ya. Ini sengaja tidak menggunakan keran ya sahabat, karena di sini biasanya banyak anak-anak kecil. Ya, ini kalau misalkan menggunakan keran, kerannya itu biasanya suka dibuat mainan, akhirnya gampang rusak gitu ya. Jadi kita bikin kolam aja. Nanti kolam ini dipenuhin sama air sampai luber sehingga bisa sah digunakan untuk berwudu karena airnya mengalir gitu ya. Nah, terus juga yang keduanya ya, ini tinggal pintunya saja ya. Pintunya ini belum beres, jadi mungkin ini perlu ditutup juga karena di sini mah ini bagian ruangan WC ya atau toilet tuh. Ya, ini toilet klosetnya ya sahabat, karena ada toilet bekas, kloset bekas gitu maksudnya ya. Ada kloset bekas yang tidak digunakan. Jadi ini kita manfaatkan aja ya. Karena sayang juga mubazir, ini tidak ada yang memanfaatkan klosetnya, jadi kita gunakan untuk kloset di musolah ini. Ya, ini udah dipasang. Nah, ini belum dibersihkan ya, dikarenakan terkena percikan-percikan adukan semen. Jadi nanti kita tinggal dibersihkan aja nanti menggunakan kafe ya. Ini bisa bersih lagi nanti ya. Ya, jadi ini ya sahabat, tinggal pintunya saja. Nanti di pintunya ini kalau ada rezekinya kita mau menggunakan pintu yang sudah jadi saja ya. Ya, ini mau menggunakan pintu yang sudah jadi saja nanti ya, kita beli dari toko material ya atau bangunan yang bahannya dari atum atau plastik. Terus selanjutnya yang ketiganya ini butuh
keramik untuk lantainya juga ya. Ini keramik kasar biasanya yang digunakan untuk di tempat-tempat air mah gitu ya, supaya tidak licin nantinya, tidak mudah terpleset. Terus yang terakhir nih yang sangat penting sekali adalah mesin pompa air ya sahabat ya. Mesin pompa air ini sangat penting ini ya, dan sampai sekarang ini juga belum ada ya. Ya harganya mungkin kalau untuk mesin pompa air tidak begitu mahal ya. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya inginnya ini air yang kita salurkan ke MCK ini ya dari sini aja. Ini juga luar biasa bening ya kalau airnya nih. Ya. Jadi selama ini memang untuk warga di sini mengambil air wudhunya masih di sini gitu ya sahabat. Ya ini ngeri ya. Ngeri ini kalau misalkan digunakan sama anak-anak kecil ya, dikhawatirkan terpleset dan jatuh gitu ya, mengakibatkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan gitu ya. Makanya ini nanti mau ditutup total, cuma nanti kita ambil airnya ini menggunakan mesin pompa air dan kita akan salurkan ya ke sana menggunakan pipa paralon gitu. Ya, itu aja mungkin ya, tinggal 3 itu ya sahabat. Pintu untuk nutup ruangan toilet, mesin pompa air, sama keramik untuk lantainya ya. Kalau sudah beres itu mah mungkin saya rasa udah beres, sudah terpenuhi semua kebutuhan yang ada di musola ini ya, baik airnya, baik toiletnya gitu ya. Kalau untuk masjidnya mah alhamdulillah ya sudah beres ya. Saya sekali lagi minta doanya saja dari semua para sahabat ya, dari para donatur juga, mudah-mudahan kedepannya ada rezeki lagi sehingga untuk kebutuhan yang masih belum terlengkapi ini bisa segera dilengkapi ya. Amin insyaallah. Dan sekarang sudah sama-sama kita lihat untuk badan bangunan musolahnya sudah beres seperti ini. Nah ini rezekinya dari Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh, warga Petirut Singapura. Nah sementara kalau untuk peralatan untuk ibadah sholat berjamaahnya seperti sarung, seperti peci, terus juga mukena, karpet, jam dinding, kipas angin dan sebagainya itu dari Puan Sarabi binti Haji Abdul Kasim ya, warga Petirud Singapura juga. Kemudian disusul oleh donatur selanjutnya yaitu Puan Nur Hayati binti Haji Kanapi, warga Jurong West Singapura. Alhamdulillah kemarin juga beliau ikut serta dan rezekinya kita belanjakan pagar besi dan sebagian rezekinya juga kita gunakan untuk membangun MCK ini ya. Terus juga disusul sama Pak Yahya ya, Pak Yahya warga Singapura juga. Alhamdulillah rezekinya juga kita gunakan untuk membangun MCK ini ya. Terus juga disusul sama hamba Allah yang mengatasnamakan kedua adik kakaknya yang sudah almarhumah. Salah satu almarhumahnya yaitu almarhumah Maimun binti Jan, warga Singapura juga. Alhamdulillah 1 juta rupiah kita gunakan juga untuk MCK-nya ya, untuk membangun MCK. Kemudian selanjutnya yaitu dari Pak Ci Abdul Karim ya, Pak Ci Abdul Karim warga Malaysia. Kemudian disusul yang terakhir Tuan Abdul Razak Nasarudin ya, warga Selangor Malaysia, 1 juta rupiah. Nah ini kita gunakan juga untuk pembangunan MCK juga ya. Alhamdulillah, jadi dengan dikumpulkannya rezeki dari para donatur ya, alhamdulillah sekarang untuk MCK-nya sudah sampai begini ya, pembangunan MCK-nya. Tapi ini memang belum rampung ya sahabat. Ya baik sahabat, kita akan lihat juga ini ke ruangan bagian dalam ya. Nah ini juga untuk musolahnya belum kita resmikan nama musolahnya ya. Tapi ini insya Allah rencananya musolah ini akan kita kasih nama yaitu Musolah Baitur Rahmah. Musolah Baitur Rahmah ya. Insya Allah nanti kita akan resmikan, sekaligus kita juga akan adakan acara selamatan juga supaya nanti musola ini digunakannya bisa lebih nyaman, lebih tenang gitu kalau sudah diadakan acara selamatan.
Ya, kemarin juga ini tak lupa saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih juga untuk Puan Sarabi binti Haji Abdul Kasim ya, yang sudah menyediakan peralatan-peralatan untuk melengkapi ruangan musolah ya. Yang pertama kipas angin sebanyak 4 ya. Cuma ini kita pasang 3 aja, yang satunya kita simpan dulu karena terlalu banyak itu ya. Terus selanjutnya juga ada toa speaker ya untuk pengeras suara untuk mengumandangkan azan. Alhamdulillah ini dari beliau juga, dari Puan Sarabi ya binti Haji Abdul Kasim. Kemudian ini ada lemari besi juga dari beliau, terus juga karpet sebanyak 2 gulung. Terus dilengkapi juga lemarinya ini ada isi-isinya. Alhamdulillah ya. Ini peralatan-peralatan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi nanti para jamaah atau warga yang mau melaksanakan ibadah sholat nih sahabat, nggak kebingungan lagi ya. Kalau misalkan nggak ada peci ya tinggal gunakan ini peci ada. Kalau yang nggak punya mukena ya saat ngedadak nanti mau sholatnya ya bisa. Ini ada mukena sebanyak 12, peci 12. Terus sarung juga ada nih di bawah ya. Ya di bawah. Jadi kita ini juga mungkin sengaja dari donaturnya menginginkan lemarinya itu bahannya dari besi supaya lebih kokoh, lebih terjaga juga gitu ya. Nah, jadi untuk peralatan-peralatannya supaya bisa tersimpan dengan rapi. Terus di sini juga ada Al-Qur'an. Al-Qur'an juga sebanyak 12, terus juga kitab Yasin ya, Yasin tahlil 12 juga. Terus juga apa lagi? Di sini juga payung ya. Payung juga ini sangat dibutuhkan ya, apalagi ketika musim-musim hujan ini sangat dibutuhkan. Terus juga jam dinding ya, ini sementara dibuka dulu ya karena ini ada pengecatan juga ya, diperbagus gitu ya untuk ruangannya. Nah kali ini untuk ruangannya juga udah rapih ya sahabat, termasuk juga untuk atas ya, ini udah dipasang list juga ya, listnya udah dicat juga. Ya ini sengaja saya bersama Kang Ropa tadi membeli cat ya untuk membuat seni ya atau ukiran-ukiran di dindingnya supaya terlihat lebih bagus lagi ya. Alhamdulillah. Baik ya sahabat, jadi mungkin ini saja yang bisa saya kabarkan dari Musola Kampung Cibuluh ya. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh para donatur, terutama Tuan Abdullah bin Haji Muhammad Saleh warga Petir Road di Singapura yang sudah begitu besar mengorbankan hartanya untuk mewujudkan pembangunan musolah yang ada di Kampung Cibuluh ini. Ya, tak lupa juga untuk semua para sahabat-sahabat, para viewernya channel Sahabat Ubay Pelosok, karena dengan doa dari semua para sahabat-sahabat sehingga untuk pelaksanaan pembangunan musolah ini alhamdulillah berjalan lancar. Sehingga sampai hari ini bangunan musolanya sudah terlihat kokoh, rapih dan sangat cantik sekali ya. Itu saja mungkin ya, saya akhiri dan saya tutup video sore hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.